Salam pemirsa, Washington DC 3 hingga 4 Agustus 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan peringatan keras kepada Teheran dalam pernyataannya di ruang oval Gedung Putih pada Senin 3 Agustus 2026. Trump menegaskan bahwa proses perundingan yang sedang berlangsung merupakan kesempatan terakhir bagi Iran untuk menerima denuklerisasi secara damai sebelum Amerika Serikat mempertimbangkan langkah yang jauh lebih keras. Dalam keterangannya kepada wartawan, Trump menegaskan bahwa Washington masih membuka pintu diplomasi. Namun ia mengingatkan bahwa kesempatan tersebut tidak akan berlangsung lama. Menurutnya, apabila Iran kembali menolak atau gagal memanfaatkan proses negosiasi yang sedang berjalan, maka berbagai opsi yang tersedia di meja perundingan akan berubah menjadi tindakan yang jauh lebih berat dalam waktu yang sangat singkat. Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap Iran, baik melalui jalur diplomatik, militer, maupun ekonomi. Pada saat yang sama, kondisi pasar keuangan Amerika menunjukkan tren positif setelah indeks Dow Jones kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah, yang oleh Trump dijadikan sebagai bukti bahwa perekonomian Amerika Serikat tetap kuat meskipun menghadapi berbagai ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Di sisi lain, Trump juga menegaskan bahwa militer Amerika Serikat saat ini berada dalam kondisi kesiapan penuh. Berbagai unsur kekuatan tempur disebut telah ditempatkan pada posisi siaga, sementara persenjataan strategis dan berbagai skenario operasi terus dipersiapkan apabila situasi memaksa Washington mengambil langkah militer. Presiden AS itu secara khusus menyoroti aktivitas pelayaran Iran. Ia memperingatkan bahwa kapal-kapal Iran yang dianggap melanggar ketentuan internasional atau tidak mematuhi instruksi yang diberikan otoritas Amerika Serikat maupun sekutunya akan dipaksa berbalik arah. Bahkan, menurut Trump, apabila dianggap mengancam keamanan kawasan, kapal-kapal tersebut tidak menutup kemungkinan akan dihancurkan. Trump juga menyoroti kondisi ekonomi Iran yang menurutnya terus mengalami tekanan berat. Ia mengklaim bahwa Teheran saat ini kehilangan ratusan juta dolar Amerika setiap hari akibat berbagai pembatasan ekonomi dan hambatan terhadap ekspor minyak. Menurut Trump, pesan yang ingin disampaikan pemerintahannya sangat jelas. Perdamaian tetap menjadi pilihan utama Amerika Serikat, namun kelemahan bukanlah pilihan. Ia menegaskan bahwa apabila Iran terus memaksa Washington mengambil tindakan lebih keras, maka Amerika Serikat telah siap sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan. Dalam pernyataannya, Trump bahkan memberikan isyarat bahwa waktu yang dimiliki pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei, untuk mengambil keputusan semakin sempit. Pernyataan tersebut dipandang sebagai bagian dari tekanan psikologis agar Teheran segera menentukan sikap terhadap proses negosiasi yang sedang berlangsung. Ketegangan juga meningkat setelah pemerintah Iran kembali membantah adanya perundingan langsung dengan Amerika Serikat. Menanggapi bantahan tersebut, Trump melontarkan kritik keras melalui akun media sosial Truth Social miliknya. Dalam unggahannya, Trump menyebut sikap para pemimpin Iran sangat sulit dipahami. Menurutnya, di balik layar pemerintah Iran justru meminta agar pembicaraan dengan Amerika Serikat terus dilanjutkan. Namun di hadapan publik internasional, mereka membantah bahwa negosiasi tersebut pernah berlangsung. Trump menilai perbedaan sikap tersebut menunjukkan inkonsistensi pemerintah Iran dalam menghadapi tekanan internasional. Sementara itu, di luar arena diplomasi, perang informasi yang melibatkan Iran kembali menjadi sorotan. Pada Selasa 4 Agustus 2026, media sosial dipenuhi beredarnya sebuah video yang diklaim memperlihatkan serangan pesawat nirawak Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC terhadap pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Narasi tersebut dengan cepat disebarkan oleh sejumlah akun yang dikelola pro-Iran. Mereka mengklaim bahwa 3 pesawat nirawak IRGC berhasil menyerang fasilitas militer Amerika dan menyebabkan ledakan besar. Namun klaim tersebut segera dibantah oleh analis pertahanan independen Takfai yang melakukan verifikasi menggunakan metode Open Source Intelligence (OSINT). Berdasarkan analisisnya, lokasi yang terlihat di dalam video sama sekali bukan pangkalan militer Amerika Serikat. Ledakan yang terekam juga bukan berasal dari serangan drone, melainkan merupakan bagian dari latihan tembak menggunakan amunisi sungguhan yang secara rutin dilakukan militer Kuwait di kawasan latihan mereka sendiri. Penjelasan tersebut membuat narasi mengenai keberhasilan serangan drone Iran kehilangan kredibilitas dan dipandang sebagai contoh lain dari kegagalan perang informasi di media sosial. Di saat propaganda menghadapi tantangan, tekanan ekonomi terhadap Iran justru semakin meningkat. Berdasarkan laporan Iran Internasional yang dipublikasikan pada 4 Agustus 2026, sejak 12 Juli 2026 tidak ada lagi kapal tanker yang berhasil membawa minyak mentah Iran keluar melalui Teluk Oman. Akibatnya, sejumlah kapal tanker yang telah terisi penuh minyak kini hanya dapat berlabuh atau berputar-putar di sekitar pesisir Iran tanpa mampu menembus jalur pelayaran internasional. Laporan tersebut juga mengungkap bahwa sebelum Amerika Serikat kembali memperketat pengawasan laut, sekitar 66 kapal tanker sempat berhasil mengangkut sekitar 80 juta barel minyak mentah Iran melalui jalur penyelundupan.
Nilai transaksi tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat. Sejumlah laporan menyebut sebagian besar dana itu digunakan Korps Garda Revolusi Iran untuk membiayai produksi rudal balistik, pesawat nirawak, serta berbagai program pertahanan lainnya. Media Washington Examiner bahkan menilai pemasukan sekitar 6 miliar dolar tersebut sempat menjadi penyelamat sementara bagi perekonomian Iran yang sedang mengalami tekanan akibat sanksi internasional. Sebelumnya, berbagai lembaga ekonomi memperkirakan Iran akan menghadapi krisis yang jauh lebih berat memasuki Agustus 2026. Namun, hasil penyelundupan minyak selama beberapa bulan terakhir mampu memperlambat penurunan kondisi ekonomi negara tersebut. Kini setelah jalur ekspor ilegal kembali diputus melalui peningkatan patroli dan pengawasan Amerika Serikat di kawasan Teluk, salah satu sumber devisa utama Iran kembali terhenti. Namun strategi Washington tidak berhenti pada pemutusan jalur penyelundupan minyak saja. Pemerintah Amerika Serikat juga terus berupaya mengurangi kemampuan Iran menggunakan pasokan energi sebagai alat tekanan geopolitik. Sebelumnya pada Mei 2026, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio telah memperingatkan bahwa apabila Iran berhasil memiliki senjata nuklir, negara itu berpotensi menggunakan ancaman penutupan Selat Hormuz sebagai alat untuk mengguncang perekonomian dunia. Menurut Rubio, jika jalur pelayaran strategis tersebut benar-benar ditutup, harga bahan bakar di Amerika Serikat dapat melonjak hingga sekitar 8 hingga 9 dolar AS per galon, sementara rantai pasokan energi global akan mengalami gangguan besar. Karena alasan itulah, menurut Rubio, Amerika Serikat tidak dapat membiarkan Iran memperoleh kemampuan senjata nuklir. Sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga energi domestik, pada 3 Agustus 2026, Trump juga memberikan tekanan kepada perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat. Melalui unggahan di Truth Social, Trump secara terbuka menyinggung perusahaan energi Chevron. Ia menyatakan bahwa pimpinan perusahaan hanya berfokus pada besarnya keuntungan, namun melupakan bahwa berbagai kebijakan pemerintahannya telah membantu industri minyak Amerika tetap bertahan. Trump mengingatkan bahwa Chevron sebelumnya kehilangan akses ke Venezuela, tetapi kini kembali memperoleh peluang beroperasi berkat kebijakan pemerintahannya. Oleh karena itu, ia meminta Chevron serta perusahaan energi lainnya segera menurunkan harga eceran bahan bakar demi membantu masyarakat Amerika. Sementara itu, dari Israel muncul penilaian bahwa posisi Iran saat ini jauh lebih lemah dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Dalam wawancara pada 3 Agustus 2026, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan Iran telah menerima pukulan yang sangat berat akibat berbagai tekanan militer, ekonomi, dan diplomatik. Menurut Netanyahu, selama sekitar 1 bulan terakhir, Iran bahkan tidak berani melepaskan satu peluru pun ke arah wilayah Israel. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa Teheran memahami setiap tindakan militer terhadap Israel akan dibalas dengan respon yang jauh lebih keras. Netanyahu juga menyatakan bahwa poros kekuatan yang selama ini dipimpin Iran di Timur Tengah kini mulai mengalami kemunduran, sehingga keseimbangan kekuatan regional dinilai sedang mengalami perubahan signifikan. Meski demikian, berbagai pengamat menilai situasi masih sangat dinamis dan perkembangan beberapa hari ke depan akan menjadi penentu arah hubungan antara Amerika Serikat, Iran, dan sekutu-sekutunya di kawasan Timur Tengah. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.